Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang berada di kelas 6? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat, ceria, dan pastinya lebih semangat dalam menuntut ilmu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas bab yang ke-8, yaitu senangnya berakhlak terpuji. Oleh karena itu, Bapak mohon kepada kalian semua agar fokus, perhatikan, mendengarkan dengan sebaik-baiknya, agar kalian nantinya bisa mengerti, memahami, dan insya Allah bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja, senangnya berakhlak terpuji. Di sini kita akan memahami makna dan contohnya dari berbaik sangka, simpati, toleran, hidup rukun, serta hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Amati gambar berikut. Rina, silakan pinjam buku ini, tapi jaga ya dengan baik. Seorang siswa meminjamkan bukunya kepada temannya, itu termasuk perilaku yang baik. Lalu seorang siswa yang hendak menolong seorang kakek, ayo kita bantu dorong gerobak kakek ini. Ini juga termasuk perilaku yang terpuji atau perilaku yang baik, karena ia mau menolong orang yang membutuhkan. Sabar ya Mir, aku antar kamu ke tukang urut ya. Seorang siswa menolong temannya yang sedang jatuh dari sepedanya. Ini juga termasuk perilaku yang baik karena ia mau menolong orang yang sedang kesulitan. Dalam artian di sini kesulitannya ia sedang kesusahan karena tertimpa musibah. Lalu satu keluarga harus rukun dan menghargai aktivitas masing-masing ya. Jadi di sini setiap keluarga mempunyai aktivitas atau kegiatan masing-masing dan kita harus menghargainya selama aktivitas atau kegiatan itu tidak bertentangan dengan hal-hal yang buruk. Berbaik sangka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sangka artinya duga atau taksir. Berbaik sangka adalah menduga yang baik terhadap sesuatu. Seorang siswa harus selalu berbaik sangka atau berpikir positif terhadap orang tua, guru, atau teman. Berpikir positif adalah perilaku terpuji. Lawan kata berbaik sangka adalah berburuk sangka atau prasangka. Siswa yang baik akan menghindari prasangka buruk terhadap orang lain. Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 12 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni ismu wa la tajassasu wa la ya'tab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang.
Di dalam Quran surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 12, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita agar menjauhi prasangka buruk. Jangan mencari-cari kesalahan dan kejelekan orang lain, karena apa yang kita sangkakan belum tentu kebenarannya. Di samping itu, diri kita belum tentu lebih baik dari orang yang kita jelek-jelekan tersebut. Contoh berbaik sangka. Setelah kita memahami makna berbaik sangka, mari kita cermati contoh-contoh perilaku berbaik sangka berikut ini. Tanpa curiga, Ahmad meminjamkan uang jajannya kepada Karim untuk membeli buku. Kamila menerima peraturan orang tuanya untuk bangun pagi agar bisa sholat subuh berjamaah dan membersihkan tempat tidur sendiri. Karlina menerima aturan orang tuanya untuk mengikuti les privat mengaji di rumah, walaupun ia tidak keluar rumah setelah pulang sekolah. Ini semua adalah termasuk prasangka baik kepada orang lain, orang tua, ataupun teman, dan sebagainya. Simpati. Anak-anak, tahukah kalian apa sebenarnya makna simpati itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata simpati itu berarti rasa kasih, rasa setuju kepada, dan rasa suka. Secara umum, kata simpati dapat diartikan sebagai perasaan kebersamaan secara sosial hingga seseorang dapat merasakan perasaan orang lain. Biasanya suatu perasaan sedih dalam dirinya sendiri. Contohnya, saat kita mengetahui orang lain mendapat musibah, seperti orang tuanya meninggal dunia, kita dapat merasakan kesedihan yang sama. Begitu juga dengan apabila teman kita sedang sakit, kita juga akan merasakan sakit apa yang dirasakan oleh teman kita. Anak-anak, setelah kamu memahami makna simpati, cermati contoh-contoh simpati berikut ini. A. Mendengarkan curahan hati teman hingga selesai. B. Memosisikan diri kita dalam posisi orang lain yang kesusahan atau gembira. C. Jangan menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang kita sendiri malas atau tidak melakukannya. D. Beri aksi nyata dengan menanyakan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu. Jika tidak bisa memberikan apa yang diminta, cari alternatif lain atau menanyakan apakah ada orang lain yang juga bisa ikut membantu. D. Bersikap toleran. Anak-anak, tahukah kalian arti kata toleran? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata toleran adalah kata sifat yang menunjukkan sikap tenggang rasa, menghargai, membiarkan, membolehkan, pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya, yang berbeda dengan pendirian sendiri. Adapun toleransi adalah sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Contoh toleran. Setelah kamu memahami makna toleran, cermati contoh-contoh sikap toleran berikut ini. Kita menghormati pendapat teman yang berbeda dengan pendapat kita. B. Kita tidak membuat kegaduhan di masjid saat orang-orang sedang melaksanakan ibadah sholat. C. Kita tidak memasang petasan yang memekakan telinga karena bisa saja di sekitar kita ada bayi atau orang sakit. D. Kita tidak membuat keributan di kelas saat guru sedang menjelaskan karena teman-teman lainnya butuh ketenangan untuk belajar. E. Kita tidak hidupkan radio, VCD, atau televisi keras-keras sehingga mengganggu tetangga. E. Hidup rukun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rukun berarti baik dan damai. Tidak bertengkar, hidup rukun artinya hidup damai dan tidak bertengkar. Hidup rukun sangat dianjurkan oleh agama karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersuku bangsa yang berbeda yang menyebabkan budayanya pun berbeda. Namun kita diajarkan untuk saling rukun karena dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala hanya orang yang bertakwa yang membedakan satu dengan yang lainnya. Seperti peringatan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 13 berikut ini.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Contoh hidup rukun. A. Setiap akan berbicara atau melakukan kegiatan harus diperhitungkan baik dan buruknya. B. Menghargai orang lain, orang tua, orang yang lebih tua, kakak, adik, teman yang beragama lain, teman yang berasal dari daerah lain. C. Berbicara yang baik, tidak dengan kata-kata yang kasar yang membuat orang lain marah atau sakit hati. D. Dalam bertindak, mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi, atau dalam bertindak tidak egois yang selalu mementingkan diri sendiri. F. Hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Orang tua yang memelihara dan membesarkan kita. Guru yang mengajar kita membaca dan menulis. Sudah sepantasnya kita menghormati dan mematuhi nasihat guru. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan di dalam Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 36, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi wassahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Shadaqallahul azim. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba saya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Memberi salam, meminta izin dan mencium tangan kedua orang tua ketika akan berangkat ke sekolah. Mendoakan orang tua setelah sholat. Perintah orang tua untuk belajar sungguh-sungguh, tidak banyak menonton TV atau bermain game. Meminta izin terlebih dahulu jika ingin bermain ke rumah teman atau keluar rumah. Contoh hormat patuh dan kepada guru. Ketika bertemu guru, memberi salam kepada guru, lalu mencium tangannya. Mendengarkan penjelasan guru di kelas. Saat belajar tidak banyak bercanda di dalam kelas. Tugas-tugas dari guru dikerjakan tepat waktu. Nasihat untuk kemajuan siswa atau siswi harus dipatuhi dan ditaati. Contoh hormat dan patuh kepada sesama keluarga. Jika bertemu saudara atau famili yang lebih tua seperti kakek, nenek, paman, bibi, atau kakak, hendaknya memberi salam dan mencium tangannya.
mematuhi setiap nasihat kebaikan dari anggota keluarganya yang lebih tua. Terhadap adik yang lebih muda hendaknya disayangi. Tidak menghidupkan radio atau TV keras-keras di saat ada anggota keluarga, adik atau kakak yang nenek yang sedang sakit atau tidur. Rangkuman di sini kalian lihat, silakan kalian baca di sini rangkuman. Lalu di sini adalah latihan soal seperti biasa anak-anak. Silakan kalian mengerjakan soal ini di buku tulis agamanya. Silakan mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini membawa manfaat, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bapak mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam pembelajaran hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.